rumput kayak gini, Otan berasa lagi di Selandia Baru deh. Keren abis. Tapi ini bukan di Selandia Baru kok. Ratusan sobat Otan ini asalnya dari Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kalau mau lihat sapi yang banyak, yuk datang ke sini. Di pagi hari, semua sapi dikeluarkan dari kandang. Mereka mulai mencari makan yang disediakan oleh alam, apalagi kalau bukan rumput-rumput segar. Ada sekitar 300-an lebih sapi yang siap untuk digembala oleh paman-paman yang bertugas di hari ini. Mereka akan mengikuti jalur dan singgah di tempat-tempat yang tersedia rerumputan segar. Hati-hati ya nyebrangnya. Bukan cuma bermain-main di padang rumput dan bebukitan saja. Sapi-sapi ini juga harus melewati aliran sungai yang cukup dalam, teman. Duh, Otan yang deg-degan nih. Eits, tapi tenang. Sehari-hari mereka sudah terbiasa kok. Mereka selalu melewati jalur yang sama setiap pergi dikembalakan. Sungai juga jadi tempat singgah sementara untuk mereka minum. Karena hanya di tempat ini, air cukup banyak tersedia untuk mereka minum ramai-ramai. Kalau ini sih, buat minum sekampung juga cukup. Hei, kamu ini kok rusuh banget sih, Sob? Lari sana, lari sini, gangguin orang aja. Gangguin sapi aja maksudnya. Kayaknya sobat Otan yang satu ini lagi caper alias cari perhatian sama om kameramen deh. Mentang-mentang lagi di syuting buat masuk acara si Otan. Sama seperti makhluk hidup lainnya. Dari ratusan sapi yang ada di sini, punya karakter dan keunikan masing-masing. Iya, Otan paham kok. Tujuan kamu pecicilan begini kan cuma mau ngajak main. Tapi ya lihat-lihat si kondong, Sob. Oh iya, Otan sampai lupa ngenalin sobat-sobat Otan ini. Mereka adalah jenis sapi kebanggaan warga Jawa Barat. Mereka adalah sapi Pasundan. Walau masyarakat setempat mengklaim kalau sapi ini merupakan asli dari tanah Sunda, faktanya dalam tubuhnya terdapat campuran gen sapi Bali, Sumba Ongol, dan sapi Madura. Diperkirakan mereka adalah turunan lebih dari 10 generasi dari nenek moyangnya. Oh ya teman di rumah, Otan punya pembuktian menarik nih yang biasa dilakukan oleh sapi. Mereka bisa pulang ke kandangnya masing-masing dengan sendirinya tanpa harus diarahkan oleh penggembala. Jadi gak akan nyasar atau salah masuk kandang gitu. Untuk membuktikannya, kakak-kakak tim liputan sudah menandai kandang dan beberapa sapi di dalam kandang tersebut dengan warna yang sama. Supaya bisa terlihat, mereka yang keluar dari kandang yang bertanda warna merah akan pulang kembali ke kandang yang sama. Begitu juga yang berwarna kuning. Setelah dari pagi sampai sore hari mereka keluar kandang untuk mencari makan, sekarang tiba saat sore hari untuk pulang. Mereka sudah mulai mendekat ke area kandang tuh teman. Lihat. Semakin mendekat dan pembuktian berhasil. Tanpa ragu sapi masuk ke kandangnya sendiri dengan jumlah dan anggota yang sama. Hal ini bahkan dimanfaatkan oleh para penggembala jika sewaktu-waktu mereka tersesat di tengah hutan. Gak perlu bingung, tinggal ikuti saja kemana sapi melangkah. Pasti tujuan akhirnya adalah kandangnya sendiri. Keren maksimal kamu, Sob. Kemampuan ini mereka miliki karena secara alami sapi punya kompas hidup di dalam kepalanya yang secara otomatis melacak magnet bumi. Belum lagi ditambah dengan kemampuan indera penciumnya yang luar biasa tajam. Mereka bisa mencium bau kandangnya dari jarak 8 km. Luar biasa. Ada percobaan lainnya yang akan semakin membuktikan kalau sobat Otan ini luar biasa mengagumkan. Sudah ada beberapa kain warna-warni yang di atasnya sudah disediakan tumpukan rumput segar. Kira-kira mereka masih mau makan nggak ya? Secara situasi ini kan baru bagi mereka.
udah pada datang tuh. Dan ternyata mereka nggak ragu memakan rumput yang ada di kain warna merah dan biru. Walau secara warna mencolok, mereka nggak peduli tuh akan situasi yang tidak biasa ini. Asik aja makan dengan lahapnya. Laper ya sob. Lain lagi dengan rumput di atas kain hitam. Mereka tetap makan dengan penuh waspada teman. Bahkan cenderung menghindarkan kaki dari kain hitam yang dipasang. Warna gelap yang nampak pada kain hitam mereka anggap sebagai sebuah ancaman seperti lubang. Makanya sapi cenderung menghindari warna hitam yang ada di permukaan tanah. Cie, cie, cie. So sweet banget sih yang lagi manja-manjaan sama mamanya. Otan jadi iri deh. Gemes banget sih kamu sob. Pengen Otan gendong. Secara naluri, anak sapi memang gak akan berada jauh dari induknya. Induk sapi akan selalu menjaga dan melindungi anaknya kalau sewaktu-waktu ada yang mengganggu. Tapi, loh! Baru juga Otan bilangin, jangan gangguin si anak sapi. Itu paman malah sengaja pegang dan gendong anak sapinya. Siap-siap kabur deh Otan, pasti akan dikejar kemanapun paman pergi. Ngeri. Nalu, yang ngejar banyak banget itu. Bukan cuma induknya, berasa lagi dikepung sama pegulat papan atas. Ada yang tahu nggak kenapa sapi-sapi dewasa ngikutin si anak sapi yang paman gendong? Ternyata sapi dewasa punya rasa peduli yang tinggi loh. Apalagi melihat ada salah satu anak sapi yang dibawa seperti ini. Mereka akan memastikan anak sapi yang dibawa tadi benar-benar anaknya atau bukan dengan cara mengikuti dan mencium-cium bau si anak sapi. So sweet. Sebentar deh teman, ternyata gak cuma paman saja yang pergi menggembala. Ada salah satu sobat Otan juga nih yang ikut-ikutan. Anjing-anjing ini sengaja dilatih untuk menjadi penjaga koloni sapi dari gangguan selama dilepas keluar kandang seperti ini. Beruntung banget kamu sapi, ternyata ada pengawalan khusus. Bukan cuma jadi penjaga yang nyeremin, kehadiran anjing-anjing kampung ini juga membuat anak-anak sapi senang. Tuh lihat aja, kadang mereka malah bermain lepas kejar-kejaran gitu. Udah kayak teman tongkrongan setiap hari aja. Tanpa canggung dan tanpa takut, anjing seolah sudah menjadi sahabat baik si anak sapi. Keren banget, Sup. Kalian memang dihadirkan untuk menjaga. Salah satunya, menjaga kandang dari tamu tidak diundang seperti ini. Nah lo, sepertinya ada biawak salah alamat nih. Kamu gak tahu ya, kalau di kandang ini yang jaganya 24 jam non-stop. Seketika anjing bereaksi dengan menggonggong sangat nyaring di dekat biawak. Semakin lama menggonggong, biawak semakin ketakutan dan akhirnya lari. Saat lari itulah, anjing menyerang dengan menggigit dan membawa biawak ke tempat yang lebih aman. Malang nasib kamu biawak, seketika jadi santapan lezat para anjing penjaga kandang. Urusan menjaga keamanan dan berburu udah nggak bisa diragukan lagi. Mereka memang sengaja dilatih untuk tugas seperti itu. Jangankan biawak, ada tamu manusia yang nggak dikenal akan mereka curigai sebagai musuhnya. Wih, ngeri juga kalian sob. Balik lagi nih sama Otan yang kece badai. Kali ini Otan akan membahas sobat yang sudah akrab banget sama kita. Apalagi kalau bukan mus. Astaga sob. Kamu benar-benar buat Otan kaget. Ternyata dari tadi si mus sudah mengincar burung yang berada di dekatnya. Tapi karena Otan
Yang dari tadi nyerocos aja, jadi kabur deh burungnya. Aduh, maafkan Otan ya Sob. Swear deh, Otan gak tahu kalau kamu lagi berburu. Loh. Sekarang mau kemana lagi kamu Sob? Ngambek ya sama Otan? Teman, itu kan burung yang tadi. Ternyata si burung sudah tidak bisa terbang karena ekornya sudah habis kena gigitan musang. Nah, melihat kesempatan ini, si musang tidak tinggal diam begitu saja. Ia berusaha mengejar si burung walau susah payah. Ayo Sob, tetap putus asa, jangan semangat. Tetap semangat, jangan putus asa maksud Otan. Dan aksi kejar-kejaran pun berakhir dengan kemenangan si musang. Musang adalah nama umum dari sekelompok mamalia pemangsa dari suku Viperidae. Nah, yang sedang kita lihat ini adalah jenis musang pandan. Oh ya, mumpung Otan lagi senang hati, hari ini Otan mau bagi-bagi hadiah yang kece. Untuk mendapatkannya, caranya gampang kok. Ikuti tayangan ini dan jangan lupa jawab kuis di akhir tayangan nanti. Pokoknya nonton seksama tayangan si Otan kali ini ya. Oh ya, untuk syarat dan ketentuannya pantau terus Instagram @megasintrans7 ya. Cekidot dan jangan lupa follow loh. Awas, ada yang sedang mengintai kamu dari kejauhan, Sob. Nah iya, itu dia. Si ular koros yang memiliki gigitan yang menyakitkan. Walau tidak berbisa, ular ini bisa merobek kulit kita jika terkena gigitannya. Ih, serem kan? Nampaknya musang baru sadar akan kehadiran si ular koros, teman. Lihat, dia sampai kaget saat si ular coba menyerangnya. Tapi, si musang setelah itu malah semakin menunjukkan taringnya. Dengan cepat, ia langsung membalas serangan ular dengan satu gigitan. Bisa kita lihat kan, kalau gigi taring musang sangat tajam dan panjang. Sekali lawannya kena gigit, jamin deh, langsung tak berdaya dibuatnya. Sama seperti ular ini, setelah kena serang sekali langsung lemas. Sob, kok ularnya dimakan sih? Kamu kan baru saja makan burung tadi. Memangnya masih belum cukup ya satu ekor burung untuk kamu? Oke lah, nggak apa-apa Sob. Mungkin kamu sedang dalam masa pertumbuhan. Sob, mau lari kemana kamu? Tunggu Otan. Makan terus. Nggak ada kenyangnya ya kamu Sob. Kali ini sasaran si mus adalah burung puyuh hutan yang ada di perkebunan teman. Sebagian besar warga menganggap musang pandan adalah hama karena kerap memakan ternak warga. Apalagi daging ternak seperti ayam atau burung puyuh sangat bagus untuk pertumbuhan musang. Selain di hutan, musang pandan juga mudah ditemukan di sekitar pemukiman warga. Sobat Otan ini termasuk hewan cerdik dan pandai memanjat, serta berkeliaran di atas pepohonan. Sekarang dia lagi manjat pohon apa ya? Walah, ini kan pohon pepaya. Kamu ngapain naik ke pohon ini, Sob? Kan pohon pepaya tidak rindang seperti pohon lain. Apa? Kamu kok bisa-bisanya sih ambil pepaya yang sudah masak pohon? Oh iya, Otan lupa. Selain makan daging, kan si mus juga suka buah-buahan, teman. Berkat penciumannya yang tajam, si mus bisa membedakan nih, mana buah yang sudah matang dan mana yang belum. BTW, ini punya siapa, Sob? Kok main ambil aja sih? Aduh. Tidak hanya pohon pepaya saja, teman. Si mus sekarang berpindah ke pohon jambu biji milik warga yang sudah siap panen. Dengan lahapnya, ia menyantap jambu yang sudah matang.
tetapi tidak dengan jambu yang masih mentah. Musang memiliki sel-sel olfaktori yang lebih banyak dibandingkan pada anjing dan kucing. Itulah mengapa penciumannya juga lebih kuat saat menyeleksi buah mana yang sudah matang dan berkualitas. Mengkonsumsi buah-buahan sangat baik bagi pencernaan musang karena mengandung serat yang tinggi. Selain itu, buah juga mengandung berbagai vitamin baik untuk tubuh musang. Sepertinya ada paman yang mencurigakan nih. Jangan-jangan ia mau ikut mengambil jambu biji di sini. Tapi nampaknya paman ini punya rencana yang lebih besar dari itu deh. Tuh kan, si musang yang sedang asik makan langsung ditangkap oleh paman. Selain dianggap hama, musang pandan juga banyak diburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Malangnya nasib kamu, Sob.